Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang dimana beliau itu berencana ingin membuka lahan sebesar 20 juta hektar untuk penanaman sawit, yang dimana pembukaan lahan tersebut akan tersebar di berbagai macam daerah, tempat, ataupun pulau di Indonesia, yang dimana pembukaan lahan tersebut itu untuk menaikkan perekonomian kelapa sawit di Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit ataupun minyak CPO, yang dimana minyak nabati tersebut merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati di seluruh dunia. Ya teman-teman, dari rencana yang akan dicanangkan oleh pemerintah Indonesia itu untuk membabat habis hutan Indonesia seluas 20 juta hektar menuai banyak kontroversi ataupun penolakan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentunya akan merusak hutan Indonesia atau akan mendeforestasi hutan Indonesia. Hutan Indonesia akan hancur, akan beralih fungsi. Oke teman-teman, dalam video ini aku akan menyampaikan berbagai macam hal apabila pemerintah ini akan membuka lahan sebesar 20 juta hektar atau seluas 20 juta hektar untuk ditanami kelapa sawit. Nah teman-teman, mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia yang awam ini akan berpikir, toh itu juga yang ditanam itu tumbuhan, tidak merusak lingkungan, tidak seperti tambang yang dimana tambang ini akan merusak lingkungan, akan menggali, akan membuat lubang yang sangat besar. Dan berbeda dengan kelapa sawit, di mana kelapa sawit ini tentunya pastinya akan menghijaukan kembali lingkungan ataupun hutan yang gundul tersebut. Nah, di sini salahnya teman-teman apabila ada seseorang ataupun sekelompok orang yang berpikiran seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas ataupun kita kupas sedikit-sedikit. Oke, yang pertama, teman-teman yang perlu teman-teman tahu bahwa hutan ini merupakan sumber kekayaan hayati yang sangat melimpah di Indonesia. Apabila hutan ini itu dibabat habis dan diganti dengan tanaman kelapa sawit, maka tumbuhan-tumbuhan langka ataupun tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi di hutan tersebut tentunya akan musnah, akan hilang, akan terganti oleh tumbuhan kelapa sawit. Kemudian yang kedua, biasanya hutan ini akan menjadi lumbung pangan ataupun sumber pangan bagi sekelompok orang ataupun masyarakat pedesaan yang tinggal dekat dengan hutan. Dan mereka akan bergantung dengan hutan terkait pangan mereka, kondisi pangan mereka. Mereka bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan yang tumbuh di hutan tersebut. Mereka bisa memanfaatkan air, kemudian akar-akaran, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang kita tahu bahwa hutan ini itu biasanya dihuni oleh berbagai macam satwa-satwa liar, yang dimana tentunya apabila hutan ini dibabat habis, maka satwa-satwa liar tersebut, satwa yang dilindungi ataupun satwa endemik khas wilayah tersebut itu akan kehilangan tempat tinggal. Contohnya misalnya yaitu monyet teman-teman yang ada di Kalimantan, yang dimana Kalimantan ini terdengar dengan hewan primatanya. Dan apabila hutan tersebut itu digunduli dan diganti dengan tanaman kelapa sawit, apakah monyet itu bisa makan kelapa sawit? Ya tentunya pasti tidak teman-teman, karena kelapa sawit itu isinya minyak nabati. Monyet tidak makan minyak nabati. Kemudian yang kelima itu alih fungsi lahannya teman-teman, yang dimana seharusnya hutan ini menjadi suatu ekosistem bagi tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan yang hidup di sana. Akan tetapi pemerintah ini mempunyai program untuk membabat habis hutan Indonesia dan digantikan dengan perkebunan kelapa sawit, maka seluruh ekosistem ataupun tumbuh-tumbuhan hewan yang di sana itu semuanya pastinya akan berubah teman-teman. Ekosistemnya di sana akan terhenti dan tidak berjalan. Tidak ada perkembangbiakan, tidak ada rumah bagi hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Tentunya hal tersebut akan berimplikasi atau berimpak kepada kelangkaan tumbuhan ataupun kelangkaan hewan endemik ataupun hewan khas dari daerah tersebut. Dan inilah yang sangat ditakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iya, memang kelapa sawit itu merupakan tumbuhan juga yang tidak merusak lingkungan, akan tetapi apabila hutan tersebut itu dibabat habis dan digantikan dengan satu jenis tumbuhan saja, itu kelapa sawit, maka ekosistem di hutan tersebut akan hilang. Dan kita Indonesia memiliki berbagai macam keragaman hayati, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, mulai dari tumbuh-tumbuhan yang dilindungi, kemudian tumbuh-tumbuhan yang menjadi endemik ataupun ciri khas, kemudian tumbuh-tumbuhan yang sangat unik gitu kan, yang hanya ditemui di
daerah tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik banyak orang. Akan tetapi apabila itu semua dibabat habis, semua disapu rata oleh pemerintah, maka semuanya akan sirna, akan hilang. Selain itu juga masyarakat adat yang memiliki hutan adat itu tentunya pasti akan terancam, yang dimana hutan adat ini biasanya menjadi lumbung pangan masyarakat setempat, menjadi sumber pangan masyarakat setempat. Apabila pemerintah ingin membuka program penanaman sawit seluas 20 juta hektar, maka semuanya akan hilang, teman-teman. Ya, tentunya pemerintah akan melakukan sebagai macam cara untuk mengambil hak dari masyarakat Indonesia yang harusnya hutan adat ini itu memiliki porsinya tersendiri yang tidak boleh diganggu-gugat oleh negara, yang dimana negara sudah memberikan porsinya, memberikan perlindungan adanya hutan adat yang harus menjadi milik masyarakat adat. Selain itu juga ada namanya hutan lindung, teman-teman. Tentunya pemerintah juga harus memikirkan harus adanya hutan lindung bagi satwa-satwa di Indonesia. Apabila semua hutan itu dibabat habis, maka yang kita tahu bahwa hewan-hewan di Indonesia akan tentunya kehilangan tempat tinggal. Dan selain itu juga yang menjadi hal yang sangat penting, yang sangat krusial adalah fungsi hutan ini, teman-teman. Fungsi hutan ini bukan hanya tempat berlindung, bukan hanya tempat untuk penyerapan air, bukan hanya tempat sebagai tempat tinggal hewan, akan tetapi hutan yang ada di Indonesia ini itu sebagai paru-paru bagi dunia ataupun bagi Indonesia itu sendiri. Karena hutan ini akan menghasilkan oksigen untuk kehidupan manusia ataupun kehidupan hewan yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi Kalimantan dan Pulau Sumatera juga dicanangkan sebagai paru-parunya dunia. Ya, tentunya aku secara pribadi sangat menolak terkait adanya deforestasi hutan secara besar-besaran, ahli fungsi hutan secara besar-besaran untuk penanaman kelapa sawit. Yang dimana kita tahu bahwa Indonesia ini harusnya tentunya masyarakatnya harus lebih kritis lagi. Ya, memang apabila tumbuh-tumbuhan itu ditanami satu jenis saja, maka ya tidak banyak hewan yang bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Karena tidak semua hewan itu bisa makan kelapa sawit. Dan apabila pemerintah lebih mementingkan ekonomi saja, tidak mementingkan ekosistem atau masyarakat yang terdampak dengan adanya pembukaan lahan besar tersebut, ya tentunya hal tersebut akan membuat masyarakat itu sangat-sangat kecewa. Yang menjadi pertanyaan terbesar hingga saat ini yaitu siapakah yang akan diuntungkan dan siapakah yang akan dirugikan terkait rencana pemerintah untuk membuka lahan seluas 20 juta hektar ini untuk penanaman kelapa sawit. Apakah kepentingan oligarki atau apakah kepentingan masyarakat Indonesia sebagai tempat pembukaan lahan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sebagai karyawan dalam pemanenan ataupun penanaman ataupun perawatan kebun kelapa sawit tersebut. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia itu akan mendukung program pemerintah, seluruh program pemerintah apabila program pemerintah ini tidak merugikan masyarakat Indonesia, bangsa ataupun negara, dan tidak berimpact yang sangat buruk di kemudian hari, ataupun juga dapat mengembangkan atau membantu negara Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya akan lebih kuat kembali. Menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar.